Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, kita masih membahas dampak pembatasan solar bersubsidi, dan langsung kita angkat telepon yang sudah tergabung bersama kami, Pak Rahman di Makassar. Silakan Pak Rahman. Singkat saja Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang kami hormati, selamat malam Pak dan Assalamualaikum. Saya pikir begini, kelangkaan subsidi solar itu bukan hanya solar Pak, sedangkan premium saja kita ini pengendara sepeda motor itu kemarin itu langka sekali juga. Beberapa isu yang kita temui datang itu sama sekali kosong. Jadi saya pikir sebaiknya itu pemerintah pusat kepada Pak Presiden Jokowi, kalau memang hal ini mau naikkan saja supaya masyarakat itu tidak gelisah. Ya kita tidak perlu lagi banyak usia-usia begini yang begini. Ya yang penting naikkan saja. Sedang BPJS kan naik juga Pak, 100%. Jadi tidak perlu lagi bilang ini begini. Yang penting naikkan saja lah, supaya kita juga tahu bahwa semua akan naik 100%. Tidak ada yang tidak naik Pak. Itu pasti nih tahun 2020 itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rahman di Makassar. Bagaimana Pak Lukman kalau Anda melihat tanggapan? Ya ini kan ekspektasi sebenarnya penelpon Pak Rahman dengan kondisi-kondisi itu sebenarnya saja. Pak Rahman ini sudah cukup khawatir dengan kondisi-kondisi yang ada. Iya kayaknya, sehingga nanti ekspektasi berdasarkan hal itu ya daripada membuat hiruk pikuk sana sini informasi ya naikkan saja. Tapi kan ini menaikkan sesuatu itu, apalagi barang itu adalah ada hubungan dengan masalah kebutuhan pokok daripada masyarakat, atau dalam hal ini adalah suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam aktivitas, maka itu perlu beberapa aspek-aspek perhitungan dalam menaikkan harga, karena pasti pihak pemerintah berpikir dampak. Nah, olehnya itulah memang ini tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi seluruh aspek-aspek yang bisa menimbulkan gejolak. Inilah cukup berat pekerjaan pemerintah. Namun itulah pemerintah dalam bagaimana menenteramkan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, di kondisi itu, maka memang dalam seperti ini harus segera cepat, itu namanya ketika terjadi muncul permasalahan, maka harus segera memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Bahwa kalau memang terjadi kelangkaan pasokan, maka apa solusinya? Kalau memang ada indikasi untuk karena berdasarkan ini kan pengalaman, experience-nya. Kalau terjadi kelangkaan, maka ujungnya kenaikan harga atau kenaikan harga, ya itu seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini kan masyarakat sudah paham, ini membaca data. Mau yang berpendidikan tidak, itu sudah membaca data berdasarkan fakta di lapangan. Baik. Jadi pemerintah selayaknya memang dengan kondisi hal ini agar segera memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Yang kedua, peningkatan pengawasan yang cukup. Itu jadi jangan hanya sekedar simbolis melakukan pengawasan, sudah ada diberikan tugas, ternyata ketika kita survei di lapangan yang diberikan tugas dan tanggung jawab ternyata tidak bekerja maksimal. Baik. Nah, inilah yang harus diberikan dalam persoalan BBM ini terjadi kelangkaan, maka perlu pengawasan melekat, dan siapa yang ikut dalam pengawasan itu adalah, saya yakin sudah dijelaskan bahwa ada pemerintah, ada asosiasi, ada dalam hal ini, kalau dalam hal ini lebih ada Pertamina, ada dari asosiasi, dari masyarakat. Inilah semua yang menjadi bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan subsidi dan non subsidi tersebut. Saya ke Pak Saifuddin. Dalam waktu belakangan ini apakah sudah, atau dalam waktu dekat ini apakah akan melakukan audiensi atau sudah kepada pihak legislatif atau pemerintah DPRD? Pertamina sudah bulan September lalu waktu pasca surat edaran itu. Iya. Setelah itu ada pencabutan. Kalau sampai sekarang kita belum tahu. Ini kan bukan cuma urusan Alpi sendiri. Bicara distribusi ini kan semua komponen masyarakat dan stakeholder lain punya tanggung jawab yang sama. Ya harusnya kan di sini harus ada sensitif sedikit lah melihat kondisi di lapangan. Apakah kita yang pengguna yang meminta ke DPR, atau harusnya ada sensitif, itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita bagaimana untuk menjaga pasokan distribusi, bagaimana kita menjaga harga pasar di lapangan. Ini yang harus sama-sama kita pikir. Kita masih punya nurani. Kami menginginkan sebenarnya ada kepastian. Apakah kita masih bisa menggunakan, atau memang ada hal
lain. Ada perhitungan. Kita butuh kepastian tata kelola distribusi ini. Jangan sampai seperti ini. Dalam kondisi kita sudah maju begini, terus kita harus kayak bilang harus mencari sesuatu yang sebenarnya ada dan tiada kayaknya ini. Ini yang jadi masalah. Baik, saya ke Pak Soekardi. Kabarnya dari Hiswana sudah menghadap ke Pertamina. Apakah menghadap pertemuan? Apakah kemudian hasilnya yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih. Jadi sebenarnya kami dari Hiswana Migas sudah melakukan menyurat ke PT Pertamina nomor 7, dan alhamdulillah Bapak dari PT Pertamina menjanjikan untuk menambah kuota karena melihat situasi. Kami menyampaikan ke PT Pertamina tadi agar kiranya bisa ditambahkan kuotanya karena melihat situasi di lapangan bisa membahayakan pihak SPBU. Alhamdulillah Bapak JMPT Pertamina nomor 7 mengupayakan untuk menambah. Cuma ada penyampaian dari PT Pertamina bahwa kalau ditambah tolong untuk peruntukannya sesuai. Artinya jangan lagi untuk digunakan untuk ke industri. Kemudian yang kedua itu mobil pribadi kalau bisa menggunakan Dexlite. Karena apa Dexlite? Dengan subsidi apa? Karena Dexlite itu kualitasnya bagus. Di samping bisa membersihkan mesin, jangkauannya juga panjang. Dan saya kira semua SPBU sudah tersedia dengan Dexlite. Baik. Kalaupun misalnya ada kekosongan, ya mungkin karena apakah ELO tidak ada atau ada keterlambatan. Tapi yang jelas pasti disiapkan. Baik. Kemudian ada tambahan, Pak. Ini sebagai indikasi barangkali bahwa Sulawesi Selatan ini perekonomiannya meningkat sangat tajam. Karena kenapa? Penggunaan solar untuk se-Sulawesi, karena nomor 7 ini semua Sulawesi jangkauannya, itu kurang lebih 51%. Di seluruh Pulau Sulawesi? Iya, seluruh Sulawesi dari 6 provinsi. Dan ini 5 provinsi ini hanya menggunakan 49% kurang lebih. Jadi kemudian semua dibagi 49 ini persen untuk 5 provinsi. Sementara kurang lebih 51% itu khusus untuk Sulawesi Selatan. Baik. Jadi salah satu indikasi bahwa perekonomian Sulawesi Selatan ini meningkat. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, saya ingin closing statement dari Pak Soekardi singkat saja. Terima kasih. Saya kira kami anjurkan kepada pemirsa di rumah untuk bisa menggunakan solar secara tidak panik buying, secara bijak, menggunakan hanya untuk khusus untuk penggunaannya. Baik. Kemudian kalau bisa menggunakan Dexlite, karena Dexlite itu kalau di premium itu sama dengan Pertalite. Kualitasnya bagus, kemudian jangkauannya. Coba kita coba aja dulu. Pasti sekali coba pasti akan seterusnya akan menggunakan. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Saifuddin, singkat saja closing statement Anda, Pak. Jadi kami dari DPW Alfi sangat mengharapkan adanya tata kelola pasokan yang pasti, sehingga arus distribusi logistik ini tidak terhambat akibat kelangkaan atau adanya bukan pembatasan, tapi penjatahan. Pembatasan tidak ada, tapi sekarang dijatah. Ini harus dibuka kembali. Kami mengerti problem ini, tapi supaya sama-sama lah, karena solar ini sangat kami butuhkan untuk menjalankan kendaraan-kendaraan kami. Supaya teman-teman ini, anggota kami tidak menjadikan, saya takutnya begini, kalau sudah lama begini, akhirnya mereka kehilangan pendapatan dan akan susah membiayai kebutuhan utamanya. Baik, saya ke Pak Lukman terakhir, singkat saja Pak. Pihak Pertamina agar segera memberikan informasi yang jelas kepada semua yang terkait, baik dari Hiswana Migas, baik dari asosiasi, semua stakeholder yang terkait dengan BBM, dan sehingga masyarakat menerima pencerahan atas informasi tersebut. Dan selanjutnya ketika ini berlarut, maka segera pihak pemerintah daerah melakukan cross check kembali terhadap pihak yang terkait, dalam hal ini Pertamina dan beberapa asosiasi, untuk mencari solusi tentang hal ini, sehingga tidak terjadi indikasi-indikasi menuju kepada panik buying. Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak Lukman Setiawan selaku pengamat ekonomi telah memberikan pemaparannya pada malam hari ini. Pak Saifuddin Syahrudi, Ketua DPW Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sulsel, dan terakhir Pak Soekardi Hasan, Ketua Hiswana Migas DPC 1 Makassar. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga polemik
kelangkaan BBM solar bersubsidi ini bisa segera menemui titik terang. Dan pemirsa, itulah tadi akhir perbincangan kami untuk obrolan Karebosi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Zulkifli Ramli pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.